Ardiantoro ini wakil Mensesnek. Jadi menteri kan, di level menteri. Dia dulu ketua KPUD DKI. Saat proses pembuatan tadi oleh 4 orang itu yang menyiapkan, ketua KPUD-nya itu Yuri Ardiantoro yang nanti menjadi ketua KPU pusat, menggantikan Husni Malik yang meninggal misterius. Jadi dia ketua KPU, dia ikut memproses pencalonan presiden Jokowi. Jadi orang-orang ini pasti tahu. Iya. Ijazahnya ada yang buat gitu loh. Di tahun 2012 untuk menjadi insinyur melalui Pilkada DKI. Jokowi Ahok. Nah, nanti ada kelanjutannya lagi nih, kita potong-potong lagi. Sampai hari ini ada pengacara, kuasa hukum. Oh, yang yakin banget ijazah ini palsu. Karena apa dia bisa meyakini ini palsu? Karena dia tahu yang buat itu dekat sama dia gitu loh. Inisialnya perempuan C. Di kalangan kita udah tahu lah, udah ada banyak pengakuan yang membuat itu kan. Salah satunya dia dekat dengan kuasa hukum dengan inisialnya R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita kembali lagi bertemu dengan salah satu dari 5 tersangka kasus ijazah Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal Fadila. Ya, ada 2 tersangka yang hari ini diproses ya. Yang pertama adalah Dr. Tifa sedang sidang di PN Jakarta Timur. Yang kedua ada Pak Roy Suryo yang masih mengadukan pra-peradilan. Ketiga, Bang. Setelah kemarin yang kedua ditolak, ada yang ketiga. Kemudian ada Bu Kurnia, jangan lupa Bu Kurnia Tri Royani. Ada Bang Rizal Fadila, ada Bang Rustam Effendi, itu justru ada di klaster pertama yang sampai dengan hari ini masih bolak-balik ke Polda setiap seminggu sekali. Wajib lapor. Bang Rizal, ada perkembangan menarik nih tentang kasusnya Pak Joko Widodo. Kemarin kita lihat Pak Joko Widodo mengumpulkan lagi teman-temannya di rumahnya. Kira-kira ini strategi apa yang digunakan Pak Jokowi ini untuk menghadapi teman-teman ya dalam hal ini, dan kira-kira ke depan ini nasibnya Bang Rizal dan kawan-kawan ini akan seperti apa, Bang Rizal? Silakan Bang Rizal. Terima kasih Bang Abu. Jadi menanggapi kehadiran teman-teman di katanya teman-teman gitu kan. Ini apa sih gitu kan, model apa gitu. Ini model klasik atau model klise dari Jokowi gitu ya, yang seharusnya dia menunjukkan ijazahnya yang dituntut lah oleh masyarakat. Tapi selalu saja untuk membuktikannya itu dengan mengumpulkan teman-teman gitu kan. Yang akhirnya orang berpikir teman-teman benar atau teman-teman yang mana ini gitu kan. Karena semua serba mungkin gitu. Kemudian teman-teman apa ketika dia masuk tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 saja gitu kan. Yang sampai sarjana muda gitu. Atau memang teman-teman yang juga selesai semuanya bareng-bareng wisudanya. Nggak jelas itu gitu. Tapi ini desain gitu kan. Mungkin desain pencitraan juga bahwa Jokowi siap gitu. Untuk datang ke pengadilan nanti dan siap teman-temannya memberi saksi. Gitu kan. Tapi kan belum tentu juga. Karena selama ini juga model pencitraan itu adalah bagian dari polanya gitu. Bisa saja nanti saya udah siap, teman-teman sudah siap, tapi kondisinya menyebabkan saya tidak perlu hadir kan, bisa begitu gitu. Jadi kita harus masih melihat ini gitu kan, benar enggak Pak Jokowi ini siap untuk hadir di persidangan gitu kan. Kemudian betul juga apa yang dinyatakan bahwa nanti akan menunjukkan ijazahnya. Itu berkali-kali itu, bahkan sampai terakhir masih mengatakan begitu, menunjukkan ijazahnya. Begitu juga kuasa hukumnya kan, ada yang mengatakan Yakub Hasibuan ya, itu menyatakan akan menunjukkan ijazahnya itu dari SD, SMP, SMA dan perguruan tingginya gitu kan. Kemudian juga ada yang menyaksikan bahwa memang ijazahnya itu ada, seperti Pak
Budi Ari, ya kan, kemudian juga projo lainnya gitu kan, yang menyatakan baru diperlihatkan ijazah Joko Widodo kan, yang asli kami melihat gitu kan, kami ditunjukkan di rumahnya Jokowi itu bulan Oktober tuh 2025. Padahal udah diperiksa di Polda. Padahal itu sudah diperiksa, saya sudah melihat, teman-teman sudah melihat bahwa ijazah itu ada di Polda, gitu kan. Bagaimana Jokowi mau menunjukkan? Bagaimana juga yang bisa dinyatakan oleh kuasa hukum akan menunjukkan bahwa ijazah itu kan sudah disita bulan Juli 2025. Ini ngomongnya 2024 bulan Oktober. Saya dan teman-teman melihat Desember, gitu kan. Jadi berarti yang selalu disimpulkan kan, ada 2 ijazah itu. Gitu. Satu ijazah yang dipegang oleh Jokowi, gitu kan, yang diperlihatkan kemana-mana dan akan diperlihatkan di pengadilan, satu tuh. Satu lagi ijazah yang ada di Polda, gitu, yang sudah disita lama. Berarti ada 2 ijazah. Inilah yang menjadi dasar bahwa pasti salah satu palsu. Bahkan bisa membuat kesimpulan dua-duanya palsu. Itu berarti ini menjadi indikasi benar bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Itu poin pertama tuh yang penting kita dapatkan, juga sekaligus menjadi dasar bahwa kita melangkah nantinya, gitu kan, dan melangkah sejak sekarang. Yang kedua, itu ijazah. Salinan ijazah yang dijadikan dasar pendaftaran. Ke KPUD 2 kali tuh Solo, kemudian ke KPUD DKI 1, terus ke KPU Pusat 2 periode kan? Berarti 5, sudah 5 salinan. Ini di luar yang tadi yang diragukan yang asli saja ada 2, yang salinan ada 5. Gitu. Karena ternyata warna capnya beda-beda gitu. Walaupun semuanya seragam, tidak bertanggal. Gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa salinan dengan legalisasi tadi itu palsu. Tuh, yang salinannya saja palsu, yang aslinya palsu. Berarti memang semuanya palsu ini mah gitu. Saya nggak apa-apa. Saya punya keyakinan gitu kan, berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu, dan itu sudah kita jadikan bahan untuk masuk ke Bareskrim kan gitu kemarin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bahwa ternyata ada indikasi siapa yang bikin dan siapa yang memproses pemalsuannya. Dari hal ini penting. Betul. Widodo, saya melihat dari Widodo aja yang awalnya diduga dia sebagai aktor di lapangan langsung kan gitu, yang bersama Eko Sulistyo yang selalu disebut-sebut oleh Pak Rustam kan. Kemudian ada juga Dhani Iskandar yang PDIP-nya, ini motornya gitu kan. Tapi Widodonya sendiri ngaku nanti, bukan saya, bukan saya katanya orang yang pentingnya gitu, yaitu dia sebut 4 nama. Ada Anggit Nugroho, ada David Agus Yunanto, ada juga Muhammad Isnaini, dan keempat Eko Sulistyo. Katanya ini tim yang menyiapkan dokumen. Saya mah setelah dokumen didaftarkan baru saya, kata Widodo. Kata Widodo yang tim Solo juga itu. Jadi dia telah menyebut temannya. Itu sudah pengakuan itu, Bang? Udah pengakuan itu. Itu di mana pengakuannya? Di iNews. Gitu kan. Di Suara Rakyat. Rakyat Bersuara itu. Dia terang-terangan menyampaikan begitu. Berarti orang lapangan operasi penyiapan dokumen yang menurut Beator dari teman-teman PDIP-nya, dia menyatakan bahwa waktu datang ke Jakarta mendaftarkan ke KPUD DKI tidak ada dokumen. Nah, 4 orang ini yang melakukan tadi tim Solo itu nanti dibantu oleh penyambutnya tim Jakarta gitu kan. Akhirnya masuklah ke Pramuka. Gitu. Pramukanya melalui siapa?
Pak Iman Raharjo. Ini disebut-sebut loh oleh Sri Rajasa gitu kan, oleh Beator gitu kan, tentang peran dari Pak Iman. Pak Iman bukan tukang bikin palsu, Pak Iman mah nggak bisain. Dia mah disebut juga Pak dosen. Walaupun Gitu. juga dipertanyakan. Iya, dosennya juga pertanyakan. Mantan rektor gitu kan di Universitas Mustopo. Kemudian juga dia menjadi wakil menteri desa, ya kan, diangkat oleh Jokowi karena mungkin jasa-jasanya itu. Nah, dia katanya order ke belakang. Ke belakang ini adalah memang ahli-ahli pemalsu yang sudah terkenal di pasar pramuka. Kita sudah menemukan beberapa nama yang disebut ahli-ahli pemalsu itu. Ada Indra Hameswara, ada Karno gitu ya. Wow, udah jauh banget ini. Iya, ada juga Apriyadi. 3 nama. Itu ketika kita konfirmasi ke Pak Sri Rajasa, iya memang itu tokoh-tokoh katanya di lapangan. Masih ada 5 lagi yang sedang kita cari. Karena mereka itu adalah tersangka saat digerebek oleh Polda Metro Jaya. 8 orang. Kita baru dapat 3. Insya Allah nanti ketemu semua itu. Berarti tergambar kan gambarannya. Nah, begitulah kurang lebih pemalsuan ijazah Joko Widodo di pasar pramuka. Itu kan Baliga Academy Bang itu Bang. Udah gak ada ini. Itu gayanya Baliga Academy Bang. Oke Bang, kalau begitu kan kemarin hari apa ya Bang? Kita hari 15 Juli. Iya, tanggal 15 Juli kita kemarin kan Rabu. Rabu. Kemarin kan Abang ke Bareskrim Polri menyerahkan bukti-bukti baru lagi. Terakhir kemarin responnya dari Bareskrim seperti apa Bang? Terus respon dari Bareskrim. Terus ini kan besok sudah Rabu lagi. Apakah Bang Rizal menemukan fakta-fakta terbaru lagi atau tadi yang disebutkan nama-nama itu salah satu fakta baru yang ini menguatkan pernyataan atau menguatkan bukti-bukti sebelumnya yang sudah dimiliki oleh Bang Rizal. Coba dielaborasi Bang. Saya kira kalau respon terakhir baru sampai penegasan pihak Kepala Bareskrim, Kepala Bareskrim itu membuat surat penerimaan dan mungkin rekomendasi yang belum kita ketahui. Itu baru sampai situ, gitu kan? Yang kita dapatkan lambat juga itu. Kenapa kalau Pak Jokowi cepet banget? Itu masalahnya. Jadi kita perlu didorong, perlu didesak, gitu kan, oleh berbagai media, oleh berbagai tekanan publik gitu kan, bahwa ini sudah jelas kok gitu kan, salah satu pola mencari pembuktian pemalsuan ijazah itu dari jalur ini gitu. Di samping dari jalurnya mungkin yang sekarang Pak Roy ataupun Bu Tifa, Dr. Tifa lakukan gitu kan, untuk membawa Jokowi datang langsung ke persidangan untuk bisa nanti mengkonfirmasi tentang bukti itu kan. Itu satu jalur itu. Ya. Jalur lain, jalur ini, jalur 3 orang kita ini, gitu. Di klaster 1 ini, kita juga tidak diam klaster 1 ini, begitu. Jalannya melalui proses ini. Bahkan kita mah sampai kepada pendekatan yang sifatnya empirik lah. Apa yang telah dilakukan gitu, bukan teoritik, bukan uji forensik dokumen digital gitu. Itu untuk tugas para peneliti. Kita langsung kontaknya lapangan, iya, cari pembuktiannya gitu di lapangan. Saya kira nggak kalah strategis Bang Abu. Itu lebih faktual itu. Mudah-mudahan ini juga jadi perhatian masyarakat, rakyat, sekaligus juga menjadi desakan, dorongan Bareskrim. Ini udah jelas loh Pak Bareskrim, Pak Kapolri gitu kan, kenapa tidak bergerak loh gitu, sehingga nanti kecurigaan makin kuat gitu, bahwa namanya kepolisian adalah protektor kepentingan Jokowi. Itu yang jangan sampai begitu. Nah, soal bukti-bukti yang telah kita dapatkan, insya Allah masih kita
lakukan investigasi dan sekarang sudah ada dapat 2 lagi Wow. sebenarnya. Tapi nanti saja kan masukannya nanti Iya, gitu iya, kan. iya, Ini baru dapat 2, nanti dapat lagi lah gitu kan. Iya. Insya Allah ini akan memperkuat pembuktian tadi gitu. Oke. Bang Rizal, Ya, kalau begitu total sudah ada berapa Bang Rizal sekarang? saya sudah 20. Udah 20 ya? Ya, 14 video, 14 video, 14 video, kemudian 3 berita. 3 berita. Itu berapa tuh? 17 ya. Iya, 14 tambah 3 17. Kemudian 1 keputusan Mm-mm. KIP Mm-mm. kita masukkan, 2 lagi buku. Buku ya. Buku yang pertama bukunya Pak Bonatua itu ya kan, Ha. yang Jokowi tidak ada ijazah. Tidak Yang ada. kedua bukunya saya, yaitu soal publik yakin ijazah Joko Widodo palsu. Oke. Itu apa namanya? Sudah kalau dalam pembuktian sudah Cukup, lebih dari 2. dua alat bukti. Ini sudah 20 alat bukti. Itu harusnya pihak aparat kepolisian minimal segera memanggil nama-nama ya Bang Rizal yang sudah diajukan itu untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi. Apalagi nama-nama itu sudah disebut-sebut oleh Bang Rustam gitu loh. Bang Rustam sudah bukan dugaan lagi kata Bang Rustam, sudah yakin itu. Iya, udah lebih parah lagi kalau Bang Rustam. Bang Rizal masih lebih terkontrol. Bang, kalau kita menyusuri lebih jauh ya soal Bang Rizal kan sudah melihat secara langsung pada saat gelar perkara khusus waktu itu. Dan apa yang hari ini disampaikan oleh publik mengenai ijazah itu kan yang paling identik dan paling tidak berubah itu kan soal foto Bang Rizal. Nah sampai sejauh ini menurut penelusuran Bang Rizal nih, fotonya itu beneran fotonya Pak Jokowi atau fotonya siapa? Menurut apa yang diselidiki Bang Rizal dan kawan-kawan. Ya, saya kira masalah foto ini dari awal kita menyambung aspirasi masyarakat rakyat tentang kecurigaan tentang foto ini siapa. Kita pernah menanyakan ke UGM. Oke, itu masih TPUA. Iya, karena iya penting. Terus jawaban UGM apa, Bang? Jawabannya tidak menjawab. Tidak menjawab. Bukan jawaban. Sesuatu yang sebetulnya penting gitu kan, dan bisa menyelesaikan dari persoalan yang sangat mencolok sekali soal foto itu yang tidak dijawab. Makanya itu bisa disimpulkan UGM juga sebenarnya memanipulasi tentang informasi. Dia memanipulasi informasi, dia menutup informasi, padahal dia sudah diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat kan bahwa UGM harus membuka. UGM buka karena ini adalah informasi publik, tapi dia tidak mau buka. Bahkan dia melakukan gugatan ke PT UN dan perlawanan, KIP-nya yang dilawan. Padahal KIP itu spesialis di bidang informasi, keterbukaan informasi. Beda dengan PT UN. PT UN segala hal. Jadi sebetulnya PT UN harus menolak juga, harus mengembalikan kepada kompetensi dari KIP. Itu dari sisi itu. Nah, Bang Abu, dari dokumen yang sudah kita masukkan ke Bareskrim, saya sudah bikin klaster. Ini klaster, ada 5 klaster sampai ke pemalsuan. 5 ya, Bang? 5. Klaster 1 ini klaster utama. Apa itu? Itu Jokowi. Oh gitu. Itu klaster 1 tuh. Dan Prabowo. Kenapa itu? Karena Prabowo menurut Mensesnek tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mendiamkan. Berarti dia klaster utama. Jadi 2 mantan, 1 mantan presiden, 1 presiden ya yang sedang berkuasa ini, menjabat ini, mereka adalah klaster utama dari yang kita sebut proses-proses pemalsuan. Posisinya Jokowi pengguna, Jokowi yang menyuruh, gitu kan. Sementara Prabowo yang mengetahui tapi mendiamkan.
gitu kan. Itu klaster utama. Klaster satu nih bawahnya gitu kan. Itu para menteri, Oke. Mensesnek gitu ya. Karena Prasetyo Hadi ini menyatakan Prabowo tahu, berarti dia tahu. Dan Mensesnek ini alumni Fakultas Hukum UGM, Kehutanan. Bukan hukum ya, kehutanan. Dia alumni Fakultas Kehutanan UGM. Prasetyo Hadi, Mensesnek ini. Wajar kalau dia tahu tentang bagaimana peta sedikitnya di UGM gitu. Kemudian menteri apa lagi? Pratikno. Iya. Ini Mensesnek sekarang. Sebelumnya Mensesneknya Pratikno. Pratikno adalah rektor UGM. Sebelumnya dekan FISIP UGM. Dia telah berkiprah sejak Jokowi menjadi wali kota. Sehingga dia berperan dan sangat tahu dia. Gitu, Pratikno. Yang ketiga, wakil Wamensesnek. Wakilnya Siapa itu? Yuri Ardiantoro. Oh. Yuri Ardiantoro ini wakil Mensesnek. Jadi menteri kan, di level menteri. Iya. Dia dulu ketua KPUD DKI. Saat proses pembuatan tadi oleh 4 orang itu yang menyiapkan, ketua KPUD-nya itu Yuri Ardiantoro. Yang nanti menjadi ketua KPU pusat. Menggantikan Husni Malik. Yang meninggal misterius. Jadi dia ketua KPU. Dia ikut memproses pencalonan presiden Jokowi. Jadi orang-orang ini pasti tahu mengenai kondisi dokumen itu. Gitu. 3 tuh, itu klaster 1. Klaster 2, saya mengklasifikasikannya yaitu Pak Iman Raharjo dan Eko Sulistyo. Eko Sulistyo merepresentasi kepentingan Solo, gitu kan. Kemana dibawanya? Ke Pak Iman, itu koordinator pasar Pramuka, gitu. Jadi ini satu klaster tersendiri nih, 2 orang ini. Kita sebut klaster 2. Klaster 3 yang tadi, gitu. Anggit. Ya, saya menyebut lah gitu nama itu karena orang disebut juga oleh Widodo, gitu kan. Anggit Nugroho, gitu ya. David Agus Yunanto, Isnaini. Tambah juga dari Jakartanya yang menyambutnya itu Dani Iskandar. Ada juga nama Indra, gitu kan. Dan itu mungkin keterlibatannya mungkin nanti bisa diuji oleh pihak kepolisian sejauh mana. Tapi itu klaster. Kita sebut klaster 3. Ya. Klaster 4, operasional lapangan di Pasar Pramuka. Para ahli itu, yang 8 orang itu. Yang hilang 5 itu. Bisa salah 1 di antara mereka. Bisa salah 2. Atau bisa semuanya. Bisa salah 3, bisa salah semuanya. Nggak tahu ini. Ya. Ini adalah sebetulnya pekerjaan rumah, agenda gitu kan. Pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Jadi mungkin Bang Abu 5 klaster. 5 klaster. klaster. Klaster utama, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Jadi 5 klaster. Hayo ini selidiki Pak Bareskrim. Gitu, rakyat menunggu gitu kan. Apa hasilnya? Yang jelas dugaan publik memang ijazah Joko Widodo palsu. Oke. Bang Rizaldi, kalau sama Bang Rizaldi selalu hakul yakin dia. Jadi gimana ya, gak enak juga kalau Ade mau bikin dugaan. Nah ini ada juga tokoh kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang langsung dari Jakarta ya. Dan ini Pak Eko. yang ahli Eko Sulistyo. Jadi ini ahlinya Pak Eko Sulistyo. Jangan Bang Rizal, masih di sini aja. Ini tinggal satu ini sebenarnya, Bu Kurnia ini yang nggak hadir ya. Tapi 2 orang ini hadir. Jadi ada 5 klaster dari Bang Rizal. Nah ini klasternya lebih banyak daripada klaster Polda Metro Jaya. Kalau Polda cuma 2 klaster. Klasternya Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, yang sebelumnya ada Rismon, ada ya bertiga orang itu ya. Klaster pertama ada Bang Rizal dan TPUA yang lain. Teman-teman, kita akan
lanjutkan pembicaraan kita ini yang lebih mendalam lagi tentang nama-nama yang disebutkan tadi, dan kita nampaknya akan mendapatkan semakin yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini makin yakin dugaannya palsu. Ini masih pakai dugaan Bang kita Bang. Belum aku yakin banget ini. Ya, sudah ada Bang Rustam Effendi. Bang Rustam tadi belum terjawab secara jelas Bang Rustam soal foto itu dan soal nama-nama yang Bang Rustam tadi di belakang kamera menyebutkan ada orang yang sangat berperan penting dalam pembuatan itu. Nah, silakan Bang Rustam elaborasi soal foto dan soal orang di belakang itu yang sangat penting. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh-jauh dari Jakarta nih Kang, ke Bandung. Cuman mau bertemu Kang Rijal sama Jenderal Purnomo. Iya. Nah, pas ada kesempatan ini, tadi saya bilang saya ikut dong, agak menarik juga ya kan. Karena ada jagoannya TPUA di sini kan. Ketua kita ini. Nah, jadi saya hanya mau sedikit membahas tentang pelaku pembuatan itu. Oke. Jadi sebenarnya ada dua cara gampang nih Jokowi untuk kita nih kami dan rakyat Indonesia untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Cara gampang itu ketika Jokowi menghadirkan ini ijazah saya. Yes. Ini gampang sekali Kang, asli apa tidaknya Kang. Yes. Tapi kalau Jokowi tidak berani, ada cara lain yang bisa orang lain membongkar itu dengan cara gampang. Apa itu? Yaitu pihak kepolisian Kang. Gimana tuh? Nah, kalau polisi itu memanggil aja, memeriksa laporan kita di Bareskrim, memanggil saja, gak usah semua, kalau semua masih banyak. Ini yang cara gampang Kang. Yang sudah masuk secara gampang. Pertama itu Eko Sulistyo. Nah, Pratikno. Kalau udah polisi berani ambil menyelidiki kasus ini, nanti saya spill lagi nama-nama yang ikut juga membuat di situ. Nah, jadi kalau itu udah kita polisi bergerak, kita sodorin nama-namanya nih. Dia buat dengan orang ini. Orang ini dulu jabatannya apa? Nah, dia juga bersama orang ini. Kenapa ijazah ini dibuat insinyur? Kenapa? Ya karena lawannya Foke dulu doktor. Nah, masa Jokowi di Jakarta ya? pas DKI Jakarta. Nah, ini cara mudah untuk polisi membongkar ini kalau mau ya, kalau dia mau. Panggil Eko, diperiksa, saya sodorkan beberapa nama lagi. Termasuk orang yang dekat dengan Eko, orang yang membuat dengan Eko, orang juga yang dulu sebagai koordinator. Ini abang nih dapat info dari mana kok Oh, bisa sampai mendalam begitu Bang? Ya, gaulnya gaulnya kan yang buat yang bermain di setiap pilpres ini kan banyak relawan, pasti ada relawannya setiap kegiatan itu. Iya, relawan-relawan itu yang main. Jadi kalau ketua-ketua partai itu saya rasa nggak nyampe ke situ. Ini kerjaan relawan-relawan, harus dipilih satu-satu nih relawannya siapa. Ini dapat. Begitu juga dengan ijazah Jokowi. Eko itu emang dulu apa? Ya relawan juga. Eko Sulistyo Iya, di bawah Jokowi. Makanya di data yang dari PDIP dikasih ke Merkel kan dia salah satu tim relawan yang nomor 1. Eko ini. Jadi ini kerjaan relawan, gampang sebenarnya ngejarnya ini. Kalau polisi mau benar-benar menyelesaikan kasus ini, Mas Roy aman, Tifa aman, kita aman, negara ini aman, Jokowi nggak aman. Jokowi nggak aman itu panggil yang namanya Eko Sulistyo, aktivis PKI. Itu sudah fix. Iya memang PKI kok. Jadi kawan-kawan aktivis itu sebenarnya kalau bilang itu Eko Panjul PKI, itu udah biasa. Memang dia PKI gitu loh. Bukan dugaan lagi. Nanti kita bawa dia sama senior aktivis. Eko PKI bukan, pasti bilangnya PKI. Nah, jadi kalau saya manggil Eko PKI, panggil Eko PKI, periksa dengan benar. Kalau dia nggak ngaku, panggil saya. Nanti kita sodorkan nama-nama yang udah dia mengakui kalau dia bersama Eko, nih nama ini, kelar selesai. Jadi udah ada yang mengakui. Udah ada. Cuma kan namanya kan nggak saya sebutkan di sini. Iya. Panggil aja polisi ini, panggil Eko, panggil Pratikno, panggil Pak Iman. Nah, ini selesai perkara ini. Artinya memang ijazah ini ada yang buat gitu loh.
di tahun 2012 untuk menjadi insinyur melalui Pilkada DKI. Jokowi, Ahok. Nah, nanti ada kelanjutannya lagi nih, kita potong-potong lagi. Sampai hari ini ada pengacara, kuasa hukum. Oh, yang yakin banget jasa ini palsu. Karena apa dia bisa meyakini ini palsu? Karena dia tahu yang buat itu dekat sama dia gitu loh. Inisialnya perempuan C. Nah, dekat dengan kuasa hukum. Jadi dia tahu karena dia yang buat itu nggak mengaku dengan saya udah ngomong kok dengan pengacara ini. Tinggal pengacara ini bagaimana. Artinya kalau dia merasa ini saya yakin palsu ya, dia udah tahu atas pengakuan orang itu. Nah, jadi ketika kuasa hukum ini nggak mau ke arah sini, ke arah sana untuk membongkar itu, mendorong inisial C itu seorang perempuan, harus kita apa kan? Harus kita waspadai nih. Ini orang kenapa gitu loh. Jadi seolah-olah seorang kuasa hukum ini tahu dia merasa pahlawan atau apa, tapi kuncinya itu sama dia nggak mau dia dorong untuk bicara, untuk ngomong. Nah, artinya di kalangan kita udah tahu lah, udah ada banyak pengakuan yang membuat itu kan. Salah satunya dia dekat dengan kuasa hukum dengan inisialnya RH, gitu. RH dekat dengan C. Dengan inisial C yang mengaku ikut membuat ijazah itu. Tinggal RH dorong itu aja sebenarnya selesai. Cuman pertanyaan kenapa RH nggak mau gitu loh. Dan dia ngomong sama saya kok ada omongan yang menurut saya itu menyakitkan para tersangka gitu loh, RH ini. Ya nantilah kita spill lagi sedikit-sedikit tipis-tipis lagi. Kira-kira begitu. Salam pengacara inisial RH. Bang Rustam nih jangan gitu Bang Rustam. Kita nih musuh kita tetap Jokowi. Iya. Musuh kita tetap Jokowi, Bang Rustam. Dengan inisial itu. Oke. Artinya saya menginformasikan. Ya bukan musuh kita juga ya. Bukan, itu mah bukan musuh kita. Pokoknya kami masih tetap bersatu untuk melawan Jokowi. Artinya ada beberapa nama yang bukan ngomong dengan saya aja, tapi juga dengan orang lain juga. Nah, salah satunya inisial itu. Oke Bang Rustam. Ini kan apa namanya Bang Rustam, ntar dulu. Ini kita masih panjang nih. Oke, saya permisi dulu berarti ya. Mau kemana? Ini justru Bang Rustam dulu ini. Iya. Bang Rustam, ini kan berjalan terus Bang Rustam. Dr. Tifa, Pak Roy berjalan dengan jalannya, Bang Rustam dan Bang Rizal berjalan dengan jalannya sendiri. Ini kalau saya lihat ini ya, ini lebih faktual Bang Rizal dan Bang Rustam ini yang lebih parah sebenarnya dibanding mereka ya. Karena ini sudah langsung nyebut inisial, sudah langsung sebut orang-orangnya. Bahkan itu gak segan-segan menyebut PKI, itu kan bahaya banget Bang Rustam. Menurut saya nggak bahaya. Nggak bahaya. Kenapa? Karena PKI hari ini kan beda dengan PKI dulu gitu loh. Justru ketika orang itu memang PKI, dibilang PKI dia nggak marah, dia malah seneng. Contohnya Eko kita bilang PKI dia nggak marah kan, nggak nongol-nongol. Artinya dia ya memang gue PKI gitu kan. Emang kenapa kan gitu, hari kan begitu. Selagi zaman Jokowi itu kan begitu. Emang gue PKI emang kenapa kan gitu kan. Nah, jadinya itu hal biasa aja, dan Eko itu PKI emang hal biasa aja di kalangan kita. Jadi kalau saya tanya sama senior-senior saya, Bang itu Eko emang PKI Bang, emang PKI. Nah, aktivis PKI gitu loh. Yang dimana saya dapat informasi lebih ngeri lagi ketika tahun 98 ada kerusuhan. Eko ada diduga tuh ada kedekatan dengan yang namanya disebutkan siapa, Rocky Gerung. Siapa itu? Rewang. Nah, gitu. Jadi itu hal biasa aja sekarang gitu. Jadi PKI itu bukan hal yang menakutkan kayak dulu gitu kan. Karena 10 tahun Jokowi ini kan dia selalu mencairkan nama PKI biar cair, katanya orang nggak takut, nggak was-was gitu kan. Tapi ternyata dia bikin ijazah palsu PKI. Itu yang bikin was-was. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir nih buat Bang Rizal dan Bang Rustam nih ya. Ini kan sudah jauh banget ini perjalanan Bang Rizal dan Bang Rustam. Dan di antara perjalanan ini ada yang mundur teratur ya. Bahkan yang mundur ini bukan orang biasa, tapi justru yang menjerumuskan Bang Rustam
menjerumuskan Bang Rustam di awal. Harus jelas dong. Lah dulu kan Bang Rustam bilang katanya itu masih diduga palsu, tapi dia ralat ini sudah bukan diduga katanya Bang. Oh, itu kan Bang Egy Sujana. kayaknya iya deh. Nah, sudah sejauh ini Bang Rizal sama Bang Rustam, apakah ada tawaran atau ada, kalau tidak ditawarkan kan biasanya ada semacam apa namanya ya? Menakut-nakuti gitu loh. Atau intimidasi yang dilakukan dan sekaligus penutup nih terhadap aparat kepolisian kita. Kenapa kok ketika Pak Jokowi melaporkan gercep langsung saat ini dilaporkan beberapa hari nggak sampai seminggu udah tersangka semua, udah langsung dipanggil-panggilin. Ini Bang Rizal, Bang Rustam nih dan Bu Kurnia ini 20 alat bukti yang sudah disampaikan, tapi sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut yang nyata. Ini silakan, ini terakhir nih untuk keduanya. Ya, saya kira kalau intimidasi atau hal-hal yang sifatnya mungkin penawaran segala macam, hal yang biasa lah kita menganggapnya, ya tidak menjadi hal yang serius gitu ya. Semuanya kita anggap sebagai hal yang soal stick and carrot itu biasa ya. Stick itu pemukul, carrot itu wortel. Itu kan itu memang strategi biasa yang biasa dilakukan sebetulnya oleh yang biasa menghalalkan segala cara gitu. Tapi kita anggap toh kita juga berangkat dari niat yang benar gitu ya. Niat kita adalah memang untuk membawa pembuktian kepada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan kita juga bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena bagaimana kita sebagai insan ini kok bahasa Sunda nama ngajedog wae, cicing wae gitu kan, menghadapi kondisi yang semrawut, kondisi yang munkar gitu kan, harus berbuat dong, berbuat, ya gitulah gambarannya. Nah, kemudian tentang apa itu tadi yang keduanya itu? Yang kedua tentang polisi kenapa? Sebenarnya itulah saya masih menangkap pandangan Pak Lukas Suarso ya. Lukas Suarso yang Bung Jowi ya. Salah satu dia menyatakan dua sebenarnya institusi yang bertanggung jawab atau sebenarnya juga menjadi penyebab kerusakan ini. Satu UGM, dua polisi. Gitu. Iya, karena UGM tidak terbuka gitu kan, tidak menjelaskan secara benar. Yang kedua polisi juga masih menutup-nutupi gitu, bahkan masuk bagian dari proses perkayasaan gitu. Jadi kalau dua institusi ini bisa lurus, ya saya kira semuanya bisa kelar gitu. Dan untuk itulah kita sekarang memasukkan dokumen-dokumen ini, gitu. Alat bukti itu masuk alat bukti dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru. Apa yang kita masukkan ini alat bukti. Kalaupun ada sedikit petunjuk-petunjuk saja gitu, tapi semuanya sebenarnya sebagian besar alat bukti gitu yang harusnya menjadi dasar bagi pihak Barreskrim untuk melangkah. Nggak bisa mendiamkan begini. Itu menyangkut tentang profesionalitas gitu kan dari profesi kepolisian, lembaga negara. Jangankan begitu, dengar saja yang belum jelas, kejar dia. Apalagi informasi yang jelas. Ini kok diam begitu kan? Saya kira ini tuntutan kita, dorongan kita. Ayo Pak Polisi bersama-sama rakyat, bersama-sama masyarakat, bersama-sama aktivis. Ayo kita upayakan kebenaran itu bisa terwujud. Itu kejujuran bisa kita tampilkan. Itu kan rugi kita menipu rakyat. Rugi menipu masyarakat. Dan itu akan ketahuan cepat atau lambat. Dan ada hukumannya dari perbuatan yang buruk itu. Saya kira ini catatan saya. Oke, terima kasih Bang Rizal. Bang Rustam, silakan tambahkan Bang Rustam. Tadi pertanyaan. Yang pertama ada tawaran atau ada ancaman enggak? Yang kedua kenapa polisi lambat di kasus Bang Rustam, cepat di kasusnya Jokowi yang lapor. Ya, oke. Kalau tawaran itu ya dari dulu sih udah. Anda dengar-dengar kan banyak lah. Banyak yang nawarin. Banyak. Tapi sampai hari ini duitnya nggak kelihatan. Makanya kayak nggak percaya ya kan. Tapi kan Jokowi nggak ngakuin juga. Masa sih saya yang
yang melapor harus begini mengeluarkan uang gitu kan. Sedangkan sedangkan termulnya gerilya tuh. Ayo siapa yang mau ini kan. Salesnya kan nggak mungkin pakai duit dia sendiri kan, nggak mungkin. Kalau saya iakan, iya 10-20 M duit siapa coba? Emang termulnya ada duit enggak juga gitu loh. Jadi ya saya melihat memang tawaran itu banyak lah, saya sampai institusi juga menawarkan kan. Cuman saya tolak ya kan. Jadi pura-pura nggak butuh gitu. Gitu kan. Padahal karena duitnya nggak kelihatan gitu. Nah terus yang selanjutnya itu ya saya berharap Mabes Polri itu menindaklanjuti laporan kita gitu loh. Jangan ketika Jokowi melaporkan kayak yang pertama laporan kita kan ya. Wah lama tiba-tiba Jokowi melapor dipanggil semuanya. Sampai Bang Egy aja mau dijemput loh di Malaysia loh. Bapak Egy mana cepet? Ini kita harus ini. Saya pikir ada apaan nih? Ini pasti ada sesuatu nih sih. Enggak, ini supaya kita ini nggak tahu gue dibohongin sama polisi. Ya tapi itulah negara ini kan. Nggak bisa kita pungkiri lah apa yang terjadi di negara ini. Ya saya berharap laporan kita Kang Rijal dapat menuntaskan perkara ijazah palsu Jokowi ini, karena memang orang-orang itulah yang membuat ijazah itu. Mereka lah yang ingin negara ini kacau balau gitu loh. Orang-orang ini Eko Sulistyo, Pratikno, Paiman dan lain-lain. Ini kalau orang ini dipanggil, dikejar dapat nih udah. Ya yang saya bilang tadi, saya punya orang-orang yang mengakui bersama Eko Sulistyo membuat itu gitu. Wah ini udah kenceng ini. Makanya kawan-kawan aktivis juga menunggu nih. Kalau Eko begini nih, turun semua gitu loh. Termasuk aktivis-aktivis Pijar, aktivis Prodem gitu kan, yang abang saya dulu dirikan gitu loh. Nah Eko ini kan sama abang saya kan dulu kan bergabung juga zaman-zaman Soeharto. Aktivis kiri tapi PKI. Nah, kan saya selalu bilang PKI gitu loh. Memang sampai hari ini saya dulu berpikir gini, PKI itu kayak apa sih gitu kan. Masa sih ada? Oh setelah saya tahu Eko itu yang buat ijazah itu PKI, oh ini mukanya orang-orang PKI kayak begini gitu. Jadi gampang nyirinya PKI sekarang, saya udah tahu lah gitu. Kira-kira begitu. Oke teman-teman semua, berikutlah wawancara kita kepada dua orang tersangka kasus ijazahnya Pak Jokowi, Bang Rustam Effendi dan Bang Rizal Fadila. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.